Asian lives matter. Asian lives matter. Black lives matter. Black lives matter. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah ilmu politik yang diampu oleh Bapak Haunan. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang social movement yang bertemakan Stop Asian Hate. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beniko Pardede. Perkenalkan, nama saya Grega Mardika. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara. Perkenalkan, nama saya Stephen Peter. Saya Diskalisha Putri. Dan saya Viko. Ya, nah itu adalah nama dari kelompok-kelompok kami ya. Nah, belum lama ini di Amerika Serikat terjadi isu rasisme yang menimpa keturunan Asia yang tinggal di Amerika. Hal tersebut menyita perhatian publik sebab isu rasial telah memunculkan banyak korban hingga menimbulkan banyak penolakan. Penolakan terhadap aksi rasisme ini akhirnya melatar belakangi munculnya gerakan yang bernama Stop Asian Hate. Stop Asian Hate ini sendiri berdiri sebagai respon atas meningkatnya ujaran kebencian, kekerasan, diskriminasi, dan perundungan yang diterima oleh warga keturunan Asia Pasifik di Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19. Isu rasisme ini sendiri sebenarnya sudah ada semenjak pandemi virus corona hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, menurut saudara Grega nih, apakah hal ini bisa dikatakan sebagai isu publik? Nah, banyaknya aksi unjuk rasa serta demonstrasi di dunia yang terjadi dan dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan penolakan masyarakat dunia terhadap berbagai diskriminasi yang dialami oleh para warga Asia yang berada di luar negeri, terutama setelah mewabahnya kasus COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina ini telah menjadi sebuah bukti bahwa Asian Hate ini sudah menjadi sebuah keresahan bersama. Nah, berkaitan dengan ini, di awal kasus ini mulai sempat ada trending, yaitu trending hashtag Stop Asian Hate. Nah, menurut Ratu, gimana sih awalnya dari hashtag tersebut sampai bisa viral menurut kamu? Sebenarnya efek dari kasus ini bukan cuma tagar itu, tapi juga terbentuk organisasi sosial yang bernama Stop AAP Hate atau Stop Asian American and Pacific Islander Hate. Nah, organisasi ini itu mencatat insiden diskriminasi, kebencian, ketidaksukaan dari orang-orang negara lain terhadap ras Asia yang ada di Amerika khususnya. Nah, AAP inilah yang menginisiasi tagar Stop Asian Hate yang trending di Twitter sampai berjuta-juta tweet. Di tagar ini juga orang-orang ramai-ramai menunjukkan kepedulian dan menaikkan awareness tentang kasus rasisme yang terjadi saat ini. Nah, selain melalui media sosial ini juga orang-orang masyarakat Amerika khususnya menunjukkan kepedulian mereka dengan turun ke jalan atau bisa kita sebut aksi unjuk rasa di beberapa kota besar seperti New York, Atlanta, Pittsburgh, dan Washington. Baik, tapi sebelumnya saya ingin tambahkan sedikit dari yang punya Grega, dari apa yang ditanyakan sama Abed. Tadi Abed sempat tanya, apakah ini isu publik? Sebenarnya ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena ketika sudah ada gerakan sosial tertentu, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah keresahan. Artinya ada keresahan dan ada isu publik yang akhirnya membuat itu ada terjadinya demo. Ya sudah pasti di belakang dari adanya new social movement pasti ada isu publik yang menjadi sumbu terjadinya new social movement itu tadi. Nah, menurut kalian ada nggak tujuan tertentu dari new social movement itu tadi? Sebenarnya tujuan dari social movement Stop Asian Hate ini sederhana. Masyarakat ras Asia yang berada di United States hanya ingin merasa aman dan bebas ketika mereka berada di luar rumah bersama keluarga, tanpa ada rasa takut ketika berjalan keluar, berbelanja, makan, atau apapun itu.
Masyarakat ras Asia di sana juga ingin diperlakukan sama seperti ras lainnya tanpa ada diskriminasi. Sesimpel itu sebenarnya. Menurut teman-teman, strategi apa sih yang dapat dilakukan untuk mendukung social movement ini, social movement Stop Asian Hate? Menurut aku personally ada beberapa strategi ya pastinya buat mendukung movement Stop Asian Hate ini. Yang pertama kita harus pastinya menyediakan sumber komunitas. Nah, sumber komunitas ini bisa bermacam-macam ya bentuknya pasti. Sumber daya komunitas ini berfungsi untuk jika memang ada tindakan kriminal yang terjadi yang menyerang orang dengan ras tertentu, maka korban itu bisa seek help atau mencari bantuan ke komunitas atau organisasi yang sudah dibentuk. Nah, yang kedua tuh kita bisa bantu movement ini dengan donasi. Donasi ini merupakan aspek yang sangat penting karena donasi merupakan salah satu kayak organisasi-organisasi yang mendukung social movement seperti Stop Asian Hate ini, mereka purely beroperasi karena adanya donasi dari masyarakat awam. Nah, apakah ada strategi yang lain menurut Viko? Baik, saya akan sedikit tambahkan beberapa strategi. Mungkin tepatnya 2 strategi yang bisa dilakukan dalam mendukung new social movement ini sendiri gitu. Nah, supaya tidak jauh-jauh, kita tetap harus ingat ya, tema kita kali ini itu soal diskriminasi ras gitu, khususnya pada ras Asia, ras Cina, ras Jepang, intinya ya ras Asia gitu. Nah, salah satu strategi yang bisa dilakukan itu adalah edukasi. Apa sih maksud edukasi di sini? Edukasi itu maksudnya adalah memberikan pengetahuan, memberikan sosialisasi, memberikan insight baru kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa sebenarnya semua ras itu sama. Semua ras itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada. Semuanya harus diperlakukan sama. Semuanya harus diperlakukan setara gitu. Jadi saya pikir dengan memberikan insight-insight baru kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu bisa membantu meminimalisir terjadinya Asian hate atau diskriminasi ras ya, khususnya pada ras Asia, ras Amerika, ras yang berkulit hitam dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuka percakapan antar ras. Nah, menurut saya gitu ya, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi adalah kunci dari segala permasalahan gitu. Dengan apapun permasalahannya ya, entah itu masalah kecil, masalah sepele, masalah besar, komunikasi adalah cara terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, Asian hate, kita bisa mencegahnya. Bagaimana mencegahnya? Yang membuka percakapan antar ras. Gitu. Kita bisa mempertemukan antar ras, misalnya ras ini dengan ras ini, itu tentu bisa memberikan sedikit angin segar gitu ya. Jadi yang awalnya bersih tegang antar dua ras ini jadi lebih terbuka gitu. Dari yang awalnya bisa saja awalnya nggak baik-baik saja, misalnya antara ras A dan ras B. Dengan kita membuka ras gitu ya, maksudnya membuka percakapan antar ras ini, pastinya bisa memberikan ya yang awalnya agak renggang ya, kurang kenal jadi lebih kenal. Nah biasanya kan kalau kita lebih kenal itu lebih ngomongnya lebih enak, ya kan? Jadi ini dapat meminimalisir terjadinya Asian hate dan lain sebagainya gitu, dan mendukung tentunya new social movement yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Menurut saya itu sih. Ada tambahan yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya serahkan kepada teman saya Abed. Silakan. Oke, mungkin sekian itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas setelah menyimaknya. Sekian saya ucapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.